Jadi gini ya, ini soal jodoh ini memang jodoh ini adalah sesuatu yang harus misteri, harus sesuatu yang harus kita kejar dengan doa yang sungguh-sungguh ya. Nah, kalau bicara frekuensi ya, sebetulnya semua kita ini frekuensinya dia satu, yang dikatakan satu satu wilayah, atau diistilahkan juga misalnya kalau kita analogikan sama radio ya, ada radio itu frekuensinya FM, ada MW, AM, MW kan gitu ya. Nah, kita sesama umat Islam aja mungkin dia sama dengan satu frekuensi FM. Jadi kita semua ini sama-sama FM nih. FM ini kalau misalnya kita dengar radio sama-sama di FM itu ya, itu tune-nya atau ketemu frekuensinya itu pas ya. Nah, anak sama ibu dia sudahlah satu area frekuensi FM, gelombangnya sama. Misalnya ibunya 99,5, anaknya juga 99,5 FM. Itu persis kalau ibu sama anak. Suami dan istri ya, suami istri itu dia memang bisa satu area frekuensinya, yaitu sama-sama FM, tetapi dia tidak sama persis gelombangnya. Kalau ini dianalogikan ya, misalnya si istri 99,5, suami 99,8, dia beda 0,3 frekuensinya. Tapi kalau sama anak persis. Jodoh bagaimana jodoh Bu Aisyah? Jodoh juga begitu. Apalagi jodoh. Jodoh itu kalau baru ketemu ya, itu kan kita ada perasaan yang rasanya kayaknya ini soulmate aku ya. Sebetulnya rasa bahwa ini soulmate atau pasangan aku itu lebih kepada program yang ada di otak yang disebut program watak. Program watak. Saya orang yang damai, orang yang kalau bahasa kepribadian, psikologi kepribadian yang paling populer, saya ini orang pragmatis. Ya. Dulu sewaktu saya niat, ya Allah, ya saya mohon ya Allah pertemukan jodohku waktu itu ya, tahun 90-an itu 90-91. Ya. Kemudian ya pada saat sudah doa seperti itu, otak saya mencari pasangannya. Pasangannya apa? Watak pragmatis atau watak damai ini punya pasangan selalu mencari yang koleris. Jadi saya pada saat lihat suami saya dulu nih sebelum menikah, itu otak dan kolbu saya deg-degan. Kenapa? Karena rupanya saya yang pragmatis, dia yang koleris, itu saling otak kita ini karena dia ada sinyalnya, dia saling menyapa. Kang Gin tahu persis itu, suami saya sangat koleris. Dan kami tidak pacaran itu, kami waktu itu dijodohkan. Tapi karena walaupun dijodohkan, tapi karena watak kami ini ternyata bersoulmate atau berbelahan jiwa dengan calon suami waktu itu, dia jadi satu. Nah, kalau sinyal, tentu frekuensinya si suami sama-sama di FM, tetapi beda frekuensi. Kenapa? Suami saya, dia sama frekuensinya dia dengan ibunya. Katakanlah dia sebetulnya 99 juga. Cuman 99,1 misalnya. Frekuensinya pada saat itu. Dia sama dengan ibunya. Tapi kita setelah kita menikah, kemudian ada ritual hubungan intim suami istri. Hubungan intim suami istri itu ternyata ya menyelaraskan frekuensi. Saya 99,5, suami 99,1 misalnya ya. Kami sudah 28 tahun berumah tangga. Artinya hubungan intimnya udah bertahun-tahun kan. Kemudian makan hampir sama, minum hampir sama, tidur ya sama-sama, ya senggol-senggolan kulit kita. Itu melakukan sebuah ya penyelarasan frekuensi. Jadi karena saya 99,5, beliau 9,1, karena selaras lama-lama ketemunya antara suami ini 99,8. Artinya kalau saya mendoakan suami mendoakan saya, itu juga sangat mujarab. Tetapi anak ke ibu, ya, ibu ke anak kandung ya, ini persis banget frekuensi. Itulah yang saya mengatakan bahwa ibu-ibu itu harusnya sangat bersyukur. Kenapa? Karena Allah mendesain sinyalnya dengan anaknya sama persis. Sehingga kalau ibunya berkata sesuatu lewat doa, itu cepat mujarab, makbul. Jangankan didoakan ya, ibunya berprasangka baik, itu terjadi langsung pada anak. Memang ibu tuh luar biasa ya.
Ayah bagaimana? Ayah bisakah mendoakan anak? Bisa dong. Kenapa? Karena si ayahnya sudah satu frekuensi dengan ibunya kan. Dia bisa. Tapi ibu lebih lagi. Suami bagaimana? Suami ini dia satu frekuensi dengan ibunya. Maka sahabat-sahabatku sayang, buat ya ibu-ibu yang perempuan, kalau masih ada ibu mertua, sayangi dia. Bikin dia gembira. Kenapa? Kalau ibu mertua gembira, maka suami 3 kali gembira. Bu Aisyah, saya nggak cocok sama ibu mertua saya. Ya memang nggak cocok, orang generasinya beda. Tapi bagaimana caranya kita yang muda, kita yang belajar untuk mengerti dia, menyayangi dia. Ya, itulah makanya mengapa dalam Islam ibunya suami perlu dihormati. Kenapa? Sinyal ibu suami sama dengan suami sinyal. Alhamdulillah, untung waktu itu saya sempat juga belajar ini, walaupun waktu itu ibu mertua saya masih ada. Saya belajar ilmu gini kan tahun 2000 tuh. Ya, ibu mertua saya masih ada, alhamdulillah, banget alhamdulillah. Ya, jadi sempat langsung, walaupun sebelumnya saya juga sudah sangat menghormati ibu mertua, tapi setelah tahu ilmu ini, kita tambah menghormati dan terus mendoakan ibu mertua, ya, terus menyayangi, ya itu suami jadi sangat-sangat sayang juga sama kita. Itu kuncinya sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, pada saat teman-teman nanti sudah berdoa, ini masih jomblo ya, berdoa untuk bertemu jodoh, maka gelombang yang di otak tentang watak dia sudah mencari, ya, mencari. Oke, tapi frekuensi tetap harus diselaraskan untuk supaya apa? Frekuensinya benar-benar hampir mirip, ya, kayak gitu. Oke, kira-kira begitu, Mbak Erni? Ya, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Maaf nih dok, di sini hujannya sangat deras. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya Allah, rezeki. Amin. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bunda Anna Merlin kepada Dokter Aisyah, bagaimana cara menghadapi anak yang sering ngamuk ketika belajar online, dok? Dan satu lagi, perilaku anak-anak itu kadang mereka baik ke kakak dan adiknya, tapi kadang jahil. Nah, apakah sikap seperti itu normal ataukah seharusnya mereka baik selalu? Ya, tadi Kang Gin sudah jelaskan dan sangat detail ya, dan sangat sistematis ya, bahwa pada saat kita melihat seseorang anak, pada saat dia daring dan kemudian dia kesel, sedih, marah dan sebagainya, ya kita bisa lihat kondisinya beberapa hal. Ya. Satu, apakah dia ya lapar, apakah dia ngantuk, ya. Kemudian lihat juga wataknya, dia anak yang ekstrovert atau yang introvert. Kalau ekstrovert memang cepat ngamuk, karena selalu mau cepat, selalu mau buru-buru. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki kalau sudah lapar, kita paksa dia untuk sebentar lagi nak, tanggung nak, nanti aja kita makannya. Ya, lihat lagi tuh, ya lihat lagi. Atau misalnya lagi kerjain PR, tinggal 2 soal. Anaknya bilang, bunda aku lapar. Terus bundanya bilang, sebentar nak, tanggung 2 lagi. Itu bisa ngamuk anak laki. Saya berpengalaman karena anak saya 4 laki-laki. Untung ada sedikit ilmu tentang bahwa laki-laki ini pantang ya nasehatin anak laki, pantang maksa anak laki belajar dalam keadaan dia lapar. Jadi sekarang kalau anak-anak, Bu, aku lapar, aku makan dulu baru kerjain tugas, ayo nak kita makan nak. Itu akan jauh lebih baik kalau buat anak laki-laki ya. Terus lihat lagi bagaimana bahasa kasihnya ya. Anak yang tantrum itu bisa jadi dia sudah kecapean, keletihan, kelaparan dan memang juga temperamen wataknya, dan satu lagi ya, baterai di otaknya itu, energi otaknya itu kosong. Ya, baterainya kosong. Nah, tapi lihat lagi nih, tantrumnya yang setiap hari apa bukan? Kalau yang setiap hari mungkin ada gangguan listrik di otaknya. Itu perlu dibawa ke dokter spesialis anak untuk dilihat. Apakah dia autism, apakah dia ADHD, ya, apakah dia ada loncatan seperti epilepsi dan sebagainya, ya, kalau setiap hari, oke? Jadi kira-kira seperti itu.